ini adalah cerita nyata ya teman-teman, juga cerita horor gitu ya. Mungkin aneh karena ya Mimin baru pertama ya ke situ itu. Oh tadi ini buramnya itu sama, akhirnya Mimin balik badan pelan-pelan. Oke, selamat malam bagi teman-temanku, sobatku, saudaraku yang mengunjungi channel ini. Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman-temanku ya. Ini Mimin baru hadir di sebuah acara keluarga ya, di daerah Berbah ya. Untuk edisi malam ini kok Mimin terbersit, saya ya terbersit untuk berbagi cerita pengalaman pribadi ya. Cuma ini pengalaman serem ya teman-teman ya, tentang kejadian nyata yang Mimin alami sendiri sekitar tahun 2014-an ya. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel ini, ingin mengikuti apa sih isi channel ini, silahkan bisa subscribe dan bisa like juga kalau suka dengan video-video di channel ini, serta bisa share bila ingin membagi cerita yang ada dalam video dalam channel ini. Demikian ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ceritanya. Ini adalah cerita nyata ya teman-teman, juga cerita horor gitu, agak serem gitu sih menurut pengalaman yang Mimin alami. Jadi buat teman-teman yang nggak suka horor ya silakan di skip saja ya. Tapi bagi yang pengen mendengar cerita nyata yang betul-betul Mimin alami sendiri ini ya, silakan untuk tonton sampai habis supaya tidak gagal paham ya teman-teman ya. Begini ceritanya teman-teman. Pada waktu itu sekitar tahun 2014 ya, Mimin itu ada sebuah kegiatan yang harus dihadiri di sebuah kota di Jawa Barat ya, kita sebut aja Bandung lah ya. Mimin berangkat dari kota asal sampai Bandung ya, sampai di sana pagi begitu teman. Kemudian singkat cerita, setelah check in di sebuah tempat ya, di mana tempat itu berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di kota Bandung ya. Jadi jalan ini terkenal sekali di kota Bandung. Dan setelah check in dan semua sudah berkumpul sesuai dengan agenda, maka pada malam hari itu diadakanlah rapat teman-teman. Kami rapat dan setiap kontingen itu ya dibagi dalam beberapa kamar. Nah, teman kamar Mimin itu orang daerah Tangerang kalau tidak salah ya. Itu satu kamar dengan Mimin, satu kamar 2 orang. Ada berbagai regu. Kalau dari daerah Mimin sendiri itu ada beberapa orang ya, ada 4 totalnya begitu. Dimana kami dipisah-pisah menjadi beberapa kontingen. Singkat cerita, hari pertama kami rapat sampai sekitar selesai itu jam 10 ya, dengan membawa tugas lanjutan di dalam kamar teman-teman. Di situ kami masih berdiskusi dan sebagainya. Nah, kejadian ini terjadi pada malam kedua teman-teman, dimana pada waktu itu Mimin rapat sampai sekitar jam sama ya, jam 10 ya, jam 10 setengah 11 gitu, karena biasanya habis rapat juga ngobrol-ngobrol lah. Nah, setelah rapat selesai, salah satu temen asli yang dari satu daerah itu bilang begini, pakai bahasa Jawa ya, bro, nanti kalau sudah rapat ini sebentar lagi main nang kamarku bro, nanti kok awal dhewe membahas sisan santai gitu. Nah, namanya Pak S gitu. Oh siap pak, nanti saya ke kamar panjenengan, saya begitu waktu itu. Kemudian dari ruang rapat
kami menuju kamar ya, saya menuju kamar. Sampai di sana bertemu dengan Tangerang itu ya, teman dari Tangerang itu. Kemudian dia itu bilang, aku tidur duluan ya. Kemudian Mimin jawab, ya udah silakan tidur dulu, tapi aku pinjam kuncinya begitu. Pinjam apa? Kayak kartu ya, waktu itu tahun 2014 itu kalau Mimin di daerah itu tempat seperti itu enggak pakai kartu dulu ya. Jadi kalau mau naik ya tinggal pencet, misal lift itu ya tinggal pencet aja gitu. Kalau di tempat itu enggak teman-teman, pada waktu itu udah pakai kartu dan ditempelkan gitu, nanti pintunya baru bisa kebuka gitu. Seperti itu ya. Akhirnya Mimin dikasih kartu, lalu Mimin itu menuju lift waktu itu. Mimin tempelkan itu terbuka teman-teman, padahal kamar Mimin itu di lantai 2 ya. Akhirnya Mimin masuk sendiri. Nah anehnya kan temen Mimin itu di kamar 3 ya, di kamar 3 ya. Itu ketika Mimin tekan angkat, maaf di kamar 4, ketika tekan kamar nomor 4 itu tombol yang di dalam itu selalu menyala berbeda ya teman. Kalau di pencet 4 itu nyalanya 5 gitu ya. Nah itu naik. Mimin pertama kok begini ya, Mimin tunggu, begitu sampai di lantai yang tadi menyala berbeda itu berhenti, terbuka ya. Akhirnya tertutup lagi, Mimin pencet lagi lantainya tujuan Mimin itu, pencet begitu nyala beda lagi, turun dia, turun ke lantai 3 gitu ya. Mimin tunggu, turun buka lagi lah, itu berkali-kali teman-teman. Bayangkan seperti apa ya malam-malam sendirian di dalam lift itu, mulai pelan-pelan ya terasa pokoknya ini bener enggak. Nah itu mungkin lupa yang ini, jadi sekitar mungkin mencoba 7 kali lah, 7 atau 8 kali begitu. Nah mulai lengkap itu, mulai itu akhirnya mencoba. Setelah itu mungkin coba lagi ya, tekan lagi tujuan gitu, tiba-tiba dia ke angka yang paling tinggi itu, kalau nggak salah 6 ya, naik lagi dia seperti tadi, naik, tapi bedanya ini terbuka dan pintunya nggak nutup-nutup teman-teman. Mimin tunggu, pintunya nggak nutup, Mimin pencet-pencet, sekarang nggak nyala lagi. Ketika dipencet itu teman-teman, dia diem gitu, diem aja gitu ya. Terus antara pikiran tetap di dalam lift dalam kondisi seperti itu wajar ya teman-teman, kalau Mimin tuh berpikiran jangan-jangan ini rusak atau gimana ini ya, nanti bisa terjebak bla bla bla, semua pikiran. Akhirnya Mimin putuskan melongok keluar ya. Dia enggak apa-apa, suasana biasa aja di luar gitu kan, cuma agak remang-remang ya mungkin menurut perasaan itu, kok remang-remang begini ya, jadi kayak agak usam ya, buram apa ya. Tapi wah, daripada di dalam lift terkurung nggak ada kepastian, Mimin berpikiran, wah kalau gitu aku tak turun saja, cari tangga darurat, apalah yang bisa turun. Ketika Mimin keluar itu, ternyata di luar itu sama sekali tidak ada tangga. Dalam pandangan Mimin waktu itu ya, betul-betul tidak ada, betul-betul tidak ada. Akhirnya di depan lift tidak ada tangga sama sekali, Mimin belok ke kiri ya, dengan asumsi jangan-jangan di sebelah sana, karena hanya ada belok ke kiri, kemudian ke kiri lagi ya. Mimin belok itu ternyata apa teman-teman, itu lorong ya, lorong yang kiri kanannya itu pintu-pintu kamar. Tapi anehnya ya, ya mungkin aneh karena ya Mimin baru pertama ya ke situ. Oh tadi ini buramnya itu sama seperti di depan apa, di depan lift tadi yang nggak ada tangga itu buramnya sama teman-teman. Mimin berpikiran, ini padahal lampunya itu besar ya,
antara habis keluar dari lift ketakutan terjebak, kemudian keluar seperti itu, bisa dibayangkan ya teman-teman, silahkan dibayangkan seperti apa waktu itu Mimin perasaannya. Mimin putuskan jalan, oh jangan-jangan di ujung sana, walaupun di dalam batin Mimin itu ada pikiran, loh ini lorongnya kok panjang banget toh ini gitu, panjangnya luar biasa teman-teman. Nah itu ketika Mimin jalan, ya biasa, enggak ada apa-apa, cuma suasana aja yang remeng-remeng ya awalnya. Jalan, mungkin dapat seperempat itu. Ketika Mimin jalan lagi, kan sepatu ketika Mimin ke kamar tuh nggak dilepas, jadi Mimin cuma datang masuk kamar minta kunci gitu, apa itu kartu ya. Nah itu ketika Mimin jalan, setiap langkah tuh ada gemanya teman-teman, tok 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 gitu di belakang, jelas tok 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 tok. Awalnya Mimin tidak notice ya, tidak perhatian, tapi lama-lama kok terasa ya, wah ini kok ada langkahku jadi double begitu ya teman-teman ya. Akhirnya Mimin jalan lagi, sengaja dipercepat, sama itu ikut cepet, tak tok tok tak tok, seperti itu. Akhirnya Mimin balik badan pelan-pelan, lihat ya tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apa. Tapi teman-teman, ini bulu kuduk gitu ya, di tengkuk ini udah merinding disco gitu teman-teman istilahnya ya. Wah udah pengen lari, pengen apa, wah bingung lah seperti itu. Mimin terus berjalan, dengan diiring itu tadi, tap tok tap. Bahkan ada yang lucu, agak lucu juga ya, ketika Mimin jalan tok gitu, langkah sepatu tok gitu, agak lama baru tok gitu. Wah ini udah nggak beres, ini ada yang ngikutin gitu perasaan. Ini sudah meremang semua ya, punggung sampai tengkuk itu udah meremang. Sampailah Mimin di ujung lorong. Waduh, ternyata ujung lorong itu pun hanya buntu, betul-betul buntu. Tidak ada tangga ke bawah. Bayangkan teman-teman, sepanjang itu sudah jalan diikuti, lah kok buntu, nggak ada tangga, nggak ada yang dicari. Paniklah Mimin waktu itu, wah ini nggak beres ya. Sudah di dalam lift diputar-putar, naik turun nggak jelas. Begitu turun jalan di lorong nyari tangga, sama sekali nggak ada tangga. Itu semua pikiran sudah nggak jelas lah. Kalau balik resikonya begitu, kalau nggak balik masuk mau semalaman di situ gitu ya. Akhirnya Mimin memberanikan diri teman-teman, sudahlah, balik saja. Mimin balik sambil omat gamit teman-teman ya, baca doa apa saja yang bisa begitu. Nah ini anehnya, pada waktu balik sama sekali tidak ada hal taktok-taktok tadi, tidak sama, tidak sama. Kemudian Mimin jalan, sampailah di lift tadi. Nah ketika sampai di lift, Mimin tempelkan lagi, terbuka teman-teman, terbuka. Nah masuklah Mimin, anehnya pintunya nggak mau nutup. Waduh, Mimin pencet-pencet, tombolnya juga nggak nyala. Nah maaf ya teman-teman ya, ini Mimin cerita sambil merinding soalnya malam-malam ya. Nah pada waktu Mimin sedang melihat pintu itu, kok nggak nutup, ini gimana ini gitu ya. Bayangkan pikiran sudah kayak gitu, masuk lift lagi, tadi udah ngalami di lift seperti itu, sekarang masuk pintunya ndak nutup, ini ada apa lah. Suara taktok tadi itu kedengaran mendekat teman-teman. Aduh, Mimin itu sudah, wah gimana ya nek, kalau bahasa Jawanya ya, wah nyalinya udah entek itu habis gitu. Ini gimana taktok, dan suaranya itu kalau didengar ya seperti, kita kan bisa memperkirakan ya berat tubuh ketika orang jalan ledak itu kan bisa dikira-kira, bisa terbayang gitu. Ini sepertinya orangnya besar sekali gitu ya. Mimin tunggu itu lama sekali rasanya ya.
mungkin cuma berapa menit, setengah menit mungkin, tapi pintu tidak menutup sama sekali, dan langkah itu semakin mendekat dari sebelah kiri lorong itu. Dok, dok, duk, dok, dok, duk, gitu. Mimin tunggu, dan setelah lama nunggu nggak ada apa-apa. Mimin itu mau ngelongok sama sekali nggak berani. Mimin cuma mepet ke tembok itu ya, liatin. Tahu-tahu itu tombol yang lantainya kamar teman Mimin itu nyala, kemudian pintunya nutup. Kemudian dia turun. Setelah turun, sampailah Mimin keluar lewat lift itu, keluar dan langsung ke kamar teman Mimin itu. Semalaman Mimin akhirnya nggak berani lagi untuk keluar ya teman-teman ya, karena pengalaman di lift itu ya bayangkan ya, terjebak di tempat yang kecil kayak gitu, udah nggak banget Pak. Akhirnya bercerita, teman Mimin itu melihat ekspresi ya, mungkin, Pak, panjenengan kok kenapa gitu, kayak orang sakit masuk angin atau gimana katanya. Saya bilang, lah memang kenapa, mukanya putih banget gitu, mau tak buatin air anget ya gitu. Oh boleh dibuatin lah. Akhirnya minum, kita cerita gitu. Sama sekali Mimin tidak berani cerita di situ, diem aja, udah nggak usah cerita lah, ini masih wilayahnya gitu. Akhirnya Mimin numpang di situ karena kebetulan teman kamarnya yang satu regu dari lain daerah itu sedang keluar. Aku tak tidur sini ya, nanti nek temenmu datang aku tak pindah, tapi tolong dianterin ya, soalnya alasan Mimin itu kalau habis tidur nanti bingung atau gimana. Oh ya beres ya, udah wis turu kene ya. Ternyata tidak pulang ya, jadi temen-temennya itu ternyata nggak tahu di mana pergi gitu, nggak pulang. Akhirnya sampai pagi Mimin dibangunin sebelum adzan subuh itu ya, sekitar jam 4 gitu ya, bangunin gitu. Kemudian ini turun, ketika sedang keluar itu ada yang lewat gitu ya, nggak tahu itu office boy atau apa ya. Mimin tanya, Mas minta tolong dianterin ke kamar Mimin. Oh iya Pak, saya antarkan. Akhirnya Mimin dianterin dan sampailah di kamar. Temen Mimin sedang subuhan kalau nggak salah atau itu dia nanya dari mana Pak. Itu dari temen, sekalian tidur sana, wong temen satu kamarnya nggak itu kok bisa sampai sana gitu. Lah kan saya bawa kuncinya yang dikasih tadi malam. Ketawa dia, bohong ini mesti ngikut orang naiknya. Enggak, aku sendiri, tapi Mimin enggak cerita. Walah Pak, nggak bisa Pak, kunci itu hanya bisa untuk kamar kita dengan lantai lobi Pak. Enggak, saya sampai si temen dari asal daerah ya, inisial Pak S itu. Bapak ini ya udah, nanti kita rapat pagi ini, kumpul itu kita sama-sama ke sana. Ternyata benar teman-teman, pada waktu itu ya, itu ternyata hanya bisa turun ke yang bawah itu lobi ya, dan ketika dicoba pencet itu nggak nyala. Nah itu baru tahu, di situ baru tahu ya, maaf ya, karena mungkin nggak pernah pakai yang kartu ya zaman itu ya. Taunya ya naik lift ya langsung pencet aja gitu, kalau di situ harus pakai kartu. Nah benar toh Pak, ini kan benar, nggak bisa loh. Tapi sampai acara selesai, temen kamar Mimin tidak tahu cerita ini, dan Mimin simpan betul-betul. Bahkan temen yang satu daerah yang Mimin main ke situ pun tidak Mimin ceritain, teman-teman. Begitu. Mungkin demikian saja ya ceritanya ya teman-teman ya. Itu satu pengalaman nyata, betul-betul nyata yang Mimin alami. Semoga bisa menambah
informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja berkunjung, silakan bisa subscribe untuk mengetahui video-video berikutnya dari channel ini. Kalau suka bisa di like, bila mau membagikan informasi silakan untuk di share. Dan apabila Mimin dalam membawakan video ini terdapat banyak kesalahan ya dalam berkata-kata, Mimin mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.